mengucap syukur pagi hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada di awal bulan yang baru. Ya, penyertaan Tuhan sempurna atas kita pagi hari ini. Oleh sebab itu kita datang pagi hari dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kaulah Allah yang ajaib, Kaulah Allah yang mulia Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kebaikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami mau menyatakan Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Kau ajaib Tuhan Yesus, Kau mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, untuk memuji dan menyembah Engkau, menaikkan syukur kami, karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Biar semakin hari kami lebih intim kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami boleh menyerahkan hidup kami, mengandalkan setiap kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Lawat setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan Yesus yang terlewatkan Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Biar kami pulang Tuhan Yesus. Kami membawa sukacita, damai sejahtera, lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Sehingga Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Dan Engkau yang punya masalah Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Biar kami boleh melihat Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yang siap melawan Tuhan, yang siap memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bersama katakan amin. Mari kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Tak terukur kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kita Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan pagi hari ini ya Tuhan.
setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memuji Engkau bersorak-sorai melompat Tuhan Yesus, bersuka cita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh salam kiri, salam kanan, muka belakang. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bab yang gunung batu kita aja keselamatan kita. Mari sama-sama kita katakan. Yang gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu.
kembali. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Saya persilakan yang bertugas. Saatnya kita memperkatakan, mendeklarasikan Mazmur 91, dan kita percaya firman yang telah keluar dari mulut kita itu digenapi oleh Tuhan. Silakan kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita mulai. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan kudus yang dahsyat di zaman ini, kemudian terjadi tidak secara straight. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan golongan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dalam timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Tahukah saudara bahwa ada sebuah survei menunjukkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022, yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada,
Bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. 2 diantaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya, saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13. Pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan. Kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak
bulan ini kami rindukan kami menjadi orang-orang yang menjadi terang, jadi Tuhan contoh yang baik. Kalau hari-hari ini Tuhan kami tidak menjadi contoh yang baik, biarlah Tuhan dalam bulan berjalan ini Tuhan kami melakukan firman-Mu, kami mau menjadi berkat sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan sehidangan dengan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu percaya Tuhan hari ini yang sakit ketika dia makan roti, lambang bilur-bilur Tuhan yang terpecahkan, kamu pasti sembuh. Kalau hari-hari ini kau tahu bahwa kau hidup tidak layak di hadapan Tuhan, untuk kau minum anggur, kau nyatakan, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Tuhan akan mengampuni engkau, dan Tuhan akan layakkan engkau bersekutu dengannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu atas segala dosa yang hamba-Mu lakukan. Layakkan hamba-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu percaya tubuh-Mu yang terpecah-pecah sanggup menyembuhkan segala penyakit yang kami derita Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah penyembuh. Dan kami percaya waktu kami mengakui dosa kami, maka Engkau Tuhan akan mengampuni kami. Kami layak sehidangan dengan Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap sehidangan dengan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan saudara-saudara angkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kananmu, tanda kau menghormati tubuh Tuhan yang terpecah-pecah. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makanlah. Dengan hormat, cawan yang ada, angkatlah dengan tangan kananmu, dan engkau menghormati tubuh Tuhan yang tercurah bagimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus minumlah. Ucapkan terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih.
Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara persiapkan persembahan, saya akan mendoakannya. Angkat tangan dengan tinggi-tinggi dalam menghormati segala berkat yang kau terima dalam hadibaanmu yang sekarang sebahagian kamu taburkan untuk gereja Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu hendak membangun iman umat-Mu. Karena hamba-Mu rindu tidak ada umat-Mu Tuhan yang susah. Hamba-Mu rindu tidak ada umat-Mu yang berkekurangan Tuhan. Ketika kami melakukan firman-Mu, kami menabur apa yang patut kami tabur. Kalau Kau telah memberkati kami, Kau hanya meminta kami memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan sepanjang minggu berjalan ini, sepanjang bulan berjalan ini. Ada yang memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan diakonia, bahkan persembahan gedung yang ada di mana mereka ditaruh oleh Engkau Tuhan untuk menabur dengan segala kasih dan kerendahan hati. Bahkan Tuhan dengan iman mereka mengembalikan milik persepuluhan-Mu. Engkau sendiri yang berfirman, ujilah aku, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat berkelimpahan, menjauhkan belalang pelahap, belalang pengerit dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya kepadamu. Dengan iman kami akan menabur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu selamat memberi. Memberkati persanan Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, untuk pengumumannya, Bapak Ibu jam 9 hari Minggu, setiap hari Minggu kita ada persiapan ibadah raya. Bagi Bapak Ibu yang mau terus menyala-nyala on fire di fire, banyak uji menyembah Tuhan, silakan datang pagi. Ya. Kemudian lanjut doa. Untuk doa ada Senin dan Rabu, dan hari Sabtu dengan doa keliling jam 11 dan jam 7. Pertolongan doa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan doa dapat menghubungi Ibu Elita Muba dengan Ibu Rinca Tarigan. Untuk mesbah doa sekali lagi nanti hari Kamis jam 6, jam setengah 8 tanggal 6 hari Kamis ini ada mesbah doa. Sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk umum.
Bapak Ibu yang mau on fire gitu kan, silakan datang. Kita banyak mengunjung menyembah Tuhan. Cool, tadi sudah sampaikan Pak Gembala kita, Bapak Ibu yang mau bergabung cool bisa menghubungi Pak Jaka dan Ibu Elita. Ada Jaka di sini, cool, lanjut. Ya. Saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lupa bahwa di depan ini ada amplop uang gedung kita itu 3.233. Bapak Ibu mungkin lupa bahwa ini Bapak Ibu bisa ambil dan setiap persembahan Bapak Ibu memberikan persembahan. Jadi selain persembahan kolektor, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan uang gedung ini. Jadi yang selama ini jadi kontraktor masih kontrak, nanti punya rumah sendiri. Enggak yakin? Amin. Saya boleh kesaksian Bapak Ibu. Saya karena walaupun belinya nggak banyak rajin. Saya kemarin beli rumah Bapak Ibu di kampung. Enggak, betulan beneran itu. Karena kita rajin untuk memberi. Makanya rajin-rajin. Jumlah uang kul 1.296. Jumlah uang BBI 540. Banyak memberi, banyak diberkati, dipadamkan. Tuhan diberkati. Berdiri, kita mau berdoa sama. Mari kita sama dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terlebih Tuhan firman-Mu yang disampaikan melalui gembala sidang kami melalui isi yang saat ini disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Karyadi Muceran Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan hari ini, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang bangkit, menjadi terang Tuhan di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus juga Tuhan. Terima kasih, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap kehidupan kami, segala dosa kami, sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih. Berkati gembala kami Pak Haryadi ini Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, banyak orang yang akan mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih, urapi selalu, sehat selalu buat Bapak Gembala kami ini bersama Ibu Kristin dan kedua anaknya Tuhan, Matius dan Yobelina Tuhan. Terima kasih untuk bungkus selalu gembala kami ini dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di mana Tuhan visi gereja kami 6.000 jiwa itu akan dituai bagi gereja kami, bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat iman memelewati Tuhan yang hari ini sudah menaikkan pujian syukur kepada Engkau. Berkati juga berlimpah-limpah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bawa doa kami untuk gembala sidang kami bersama keluarga besarnya Tuhan. Berkati juga gembala sidang kami berlimpah-limpah Tuhan. Berkati juga Tuhan Rayon 1D, gembala kami Pak Kiki Haryadi Tuhan. Kami percaya melalui pelayanan gembala kami Tuhan, Rayon 1D akan menuai 73.000 jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan. Firman yang sudah ditaburkan, biarlah kami menjadi orang-orang yang bangkit dari setiap masalah. Tuhan, kami juga berdoa untuk wilayah kami ini Tuhan, akan ada kebangkitan untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhan juga yang akan memulihkan keadaan bangsa kami, yang memberkati bangsa kami. Berkati presiden kami Tuhan, yang saat ini masih Tuhan bertugas, biarlah sampai selesai boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia Tuhan, biarlah Indonesia semakin hari semakin baik, semakin maju. Terima kasih, inilah doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya, amin.
berkat-berkat ibadah yang saudara ikuti, urapan Allah melalui doa, pujian dan penyembahan, dan berkat visi firman Allah yang Tuhan taburkan. Bawalah ke harapan rumah tanggamu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sukacita damai sejahtera yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua diberkati berkata Amin. Berkati. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.